Oke, sudah saya rekam ya. Jadi hari ini kita akan mengulang untuk materi tentang anggaran piutang, anggaran hutang, dan anggaran kas. Ini soal yang saya share kemarin. Anda bisa lihat di sini ya. Jadi yang soalnya itu biasanya nyambung seperti ini. Ada yang pertama itu adalah anggaran piutang dulu, kemudian anggaran utang, selanjutnya adalah menggabungkan antara anggaran hutang dengan anggaran piutang sampai menjadi yang namanya anggaran kas. Nah, Anda bisa lihat di sini ini ada sebuah penjualan anggaran jangka pendek dari Juli sampai Desember. Nah, di semua penjualan ini tidak semuanya diterima secara tunai, tapi ada yang diterima secara kredit. Nah, kita kerjakan dulu ini ya. Kita Ctrl C, masuk ke Excel. Nanti Excelnya saya share. Ini Excel saya masih kosong, jadi nanti teman-teman bantuin ya bersama-sama kita kerjakannya. Kita mulai dari mengerjakan yang pertama adalah anggaran piutang. Oke, ini anggarannya kita udah lihat seperti ini. Jadi menurut soal, ada yang bisa bantuin? Menurut soal 50% penjualan dilakukan secara kredit, 40% diterima pada bulan yang bersangkutan, diterima bulan sesudahnya, dan 2 bulan sesudahnya. Jadi penjelasannya adalah penjualan kredit nilainya adalah sama dengan 0,5 atau 50%. Kemudian ada apa lagi? Penjualan diterima di bulan tersebut besarnya adalah berapa persen? 40%. Ya, diterima di bulan tersebut adalah 0,4. Kemudian penjualan diterima 1 bulan berikutnya adalah 0,4. Penjualan diterima 2 bulan selanjutnya adalah sebesar 0,2. Oke, gitu ya. Ini soalnya. Kemudian Anda diminta untuk yang pertama membuat yang namanya anggaran penerimaan. Apa namanya? Piutang. Anggaran penerimaan piutang. Mulainya dari mana? Penjualan. Penjualan ada yang namanya penjualan kas. Ada yang namanya penjualan kredit. Ada yang namanya piutang tak tertagih. Kemudian ada yang namanya Piutang bersih. Ya, piutang bersih. Good. Piutang bersih. Ayo teman-teman, saya dibantu sekalian saya catat ini nilai keaktifannya. Kan udah dikerjain minggu lalu kan, berarti bisa membantu saya untuk mengerjakan ini. Oke, penjualan kita ambilkan dari rencana penjualan ya. Add dulu. Ya. Ambilkan dulu di sini. Oke, kemudian di sini ada penjualan di bulannya, bulan penjualan, kemudian penjualan kas. Penjualan kas nilainya adalah berapa persen? 0,5, Bu.
0,5 dikalikan dengan 0,5. Ya, ini ya. Kita tinggal copy ke bawah, yang namanya penjualan kas. Kemudian ada penjualan kredit. Penjualan kredit nilainya adalah penjualan, kita kurangi dengan penjualan kas. Nah, ini penjualan kredit ya. Anda bisa tulis langsung ke bawah. Oke, lalu ada piutang tak tertagih. Berapa piutang tak tertagih di soal? 5% dari Ya. 5%. 5% dari penjualan. Dari penjualan atau dari piutang? Dari penjualan kredit. Dari penjualan kredit, benar sekali. Ya, jadi piutang tak tertagih selalu munculnya dari penjualan kredit. Saya tulis di sini ya. Piutang tak tertagih itu nilainya adalah dihitung dari penjualan kredit. Oke. Dari penjualan kredit. Berarti sama dengan nilainya adalah 200 dikalikan dengan 0,05. Ini penjualan kredit. Kita tulis di sini sebagai salah satu yang diketahui. Piutang tidak tertagih. Misalnya adalah 0,05. Ya. Oke, kalian kalau mau lebih mudah lagi sebenarnya, ini saya nggak bikin ya. Karena nanti kalian tinggal ganti ininya kalau bikin. Ini pakai rumus, jadi 0,5-nya adalah dikalikan dengan ini, ya kan? G1. Ya, kalau kayak gitu. Kalau saya bikin kayak gitu, nanti kalian besok nggak mengerjakan. Kalian ubah aja angkanya. Makanya saya tulis manual. Nah, jadi kalau seperti ini, sebenarnya bisa pakai rumus. Jadi, terserah Anda. Semakin besar soalnya kan rumusnya nanti semakin gampang kan kalau kita masukkan pakai rumus. Nah, kita udah dapat yang namanya penjualan kredit. Nah, penjualan bersih, piutang bersih dapatnya dari mana? Kredit dikurang piutang tak tertagih. Penjualan kredit dikurangi dengan piutang tak tertagih. Berarti 200 kita kurangi dengan 10.000. 10.000. Oke, dapat 190.000. Gitu ya. Sampai sini teman-teman sudah bisa memahami? Sudah ya? Namanya anggaran piutang dulu. Anggaran piutang. Selanjutnya kita punya yang namanya anggaran apa? Penerimaan. Kita baru bikin penerimaan piutang. Sesuai dengan rumus yang ada di sana ya. Jadi anggaran penerimaan piutang itu kita susun dalam bulan-bulan. Berarti di sini ada bulannya adalah Juli sampai Desember. Oke. Oke, selanjutnya kita bikin di sini bulan lagi yaitu Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Oke, nah sekarang kita buat bagaimana penerimaan piutangnya. Penerimaan piutang adalah sebentar. Piutang bersih. Piutang bersih. Piutang bersihnya berapa? Ini dari sini ya. Kita copy dari sini atau sama dengan kan aja 190. Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan teman-teman. Oke, udah dapat ya nilainya ya. Ini piutang bersihnya. Kemudian sesuai dengan aturan tadi yang diketahui berdasarkan perjanjian perusahaan dengan para pembeli kreditnya adalah penjualan diterima di bulan tersebut kira-kira adalah 0,4, penjualan diterima di 1 bulan berikutnya adalah 0,4, dan penjualan diterima 2 bulan selanjutnya adalah 0,2. Kayak gitu ya. Jadi kita mulai di bulan Juli dulu. Kita mulai di bulan Juli. Nah, siapa yang mau membantu saya mengerjakan di bulan Juli? 150. Siapa? Salah satu aja sebutkan namanya. Gaby?
Dari tadi saya panggil Gaby terus. 150.000 dikali 0,4, Bu. Yang mana di bulan Juli? Yang piutang ya. 190 dikali dengan 0,4. Oke, selanjutnya diterima di bulan apa lagi? Rahmia. Agustus. Berapa di bulan Agustus, Rahmia? Bu. 0,4. Ya, berarti sama dengan 0,4 dikalikan dengan 190.000. 190.000. Kayak gitu ya. Kemudian sisanya kan kita punya piutang bersih 190.000, di bulan Juli baru diterima 76, di bulan Agustus baru diterima 76, berarti di bulan September kita akan terima lagi berapa sisanya? Adalah sama dengan 0,4 berarti sisanya 0,2. 0,2. Nah, 0,2 kita kalikan dengan 190.000. 190.000. Oke. Ini ya, ini penerimaan kita untuk masing-masing bulan. Nah, selanjutnya kita bulan Agustus. Berarti kalau bulan Agustus diterima pertama di bulan apa? Di bulan Agustus. Di bulan Agustus juga. Berapa besarnya yang diterima di bulan Agustus? Yang lain, coba cowok yang lain. Dendi. Mana Dendi? Ya, Bu. Ya, silahkan Dendi. Berapa yang diterima di bulan Agustus, Dendi? 480, Bu. Caranya gimana? Berapa persen yang diterima di bulan Agustus? Wahyu Ilham. Ya, Bu. Ya, boleh. Gimana? Bantuin saya. Berapa yang diterima di bulan Untuk Agustus? 91.200, Bu. Dapatnya dari mana itu? Dari yang 0,4 dikali piutang bersihnya 228.000. 228.000. Ya, 91.200 rupiah diterima di bulan Agustus. Jadi kayak gitu ya, karena dia diterima di bulan tersebut adalah sebesar 40%, diterima satu bulan berikutnya, berarti piutang bersih di bulan Agustus akan diterima bulan September sebesar Nurul Atasya atau Nurul Kholbi, boleh? Mana nih orang-orangnya? Berapa di bulan September sebesarnya? 0,4 juga. Kita kalikan dengan 228. Oke, tinggal di bulan Oktober nilainya adalah sama dengan 228 dikalikan dengan 0,2. Ya, kayak gitu ya. Oke, dari sini kita udah bisa menghitung bagaimana pola penerimaan perusahaan di masing-masing bulan ini. September berarti pertama diterima adalah di bulan September. Besarnya adalah 266 dikalikan dengan 0,4. Ya. Kemudian di bulan Oktober adalah 266.000 dikali 0,4. Oke, di bulan Desember sisanya berarti yaitu berapa? 226 dikalikan dengan 0,2 gitu ya. Nah, sekarang di bulan Oktober, penerimaan pertama di bulan apa? Di Oktober. Di bulan Oktober tentunya. Jadi Oktober sama dengan 228 dikali 0,4. Ya, kemudian di bulan November adalah 228 dikalikan dengan 0,4. Satu lagi di bulan Desember sisanya. Berarti ya, 228 dikalikan dengan 0,2. Ya. Selanjutnya di bulan Desember baru kita terima di bulan November dulu ya. November baru kita terima di bulan November juga tentu adalah sama dengan 266 dikalikan dengan 0,4. Di bulan Desembernya adalah sama dengan 0,226 dikalikan dengan
0,4. Oke, yang bulan Januari nggak usah karena kita hanya diminta untuk melakukan sampai bulan Desember. Berarti bulan Desember adalah 190 dikalikan dengan 0,4. Ya. Oke, dari sini Anda sudah melihat semua pola penerimaan perusahaan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, tinggal kita jumlahkan berapa penerimaannya. Jadi total penerimaan adalah berarti sama dengan apa rumusnya? Sama dengan sum. Sum jumlah dari semua penerimaan di bulan tersebut ya. Jadi Anda bisa lihat di sini pada bulan Juli kita hanya dapat penjualan sebesar 76.000. Pada bulan Agustus penjualan kita meningkat 167. Selanjutnya 235 dan sampai terakhir bulan Desember 228. Nah, ini penerimaan yang kita dapatkan. Jadi bukan penerimaannya itu bukan piutang bersihnya, tapi penerimaan tuh yang ada di sini, ya. Oke, bisa teman-teman paham ini? Ya. Jadi di sini kita punya, kalau kita mau tahu berapa sih total penerimaan kita, ini penerimaan piutang ya, total penerimaan piutang. Total penerimaan apa? Piutang. Ada lagi nggak penerimaan yang lain? Selain penerimaan piutang, ada lagi nggak penerimaan yang lain? Tadi apakah semuanya kredit? Tidak. Berarti di sini ada yang namanya penjualan kas, ya kan? Ya, penjualan kasnya mana nilainya? Penjualan kas nilainya adalah yang ini, 200, ya kan? Yang di sini adalah sama dengan 240. Yang di bulan Agustus, yang di bulan September adalah sama dengan 280. Kemudian di bulan Oktober adalah sama dengan 240. Yang di bulan November adalah sama dengan 280. Dan yang di bulan Desember adalah sama dengan 200. Nah, ini penjualan kasnya. Oke, berarti total penerimaan perusahaan bisa dihitung? Berapa? Bagaimana caranya? Total penerimaan penjualan adalah dari penerimaan piutang ditambah dengan penjualan kas. Ya, kita udah dapat di sini total penerimaan dari penjualan kita adalah total penerimaan piutang ditambah dengan penerimaan kas. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang belum jelas? Sudah? Nah, ini kita baru masuk ke yang namanya anggaran penerimaan piutang. Setelah melihat anggaran penerimaan piutang, kita akan mengerjakan yang kedua yang disebut dengan anggaran pembayaran. Pembayaran apa? Utang. Utang. Ya, kita punya piutang, kita juga punya utang. Kita balik ke soal dulu. Saya simpen dulu. Stop share. Kita lihat dulu ya soal berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk. Ini kita udah baru menyelesaikan sampai sini ya. Soal yang ini ya. Kita akan melanjutkan di sini. Perusahaan juga melakukan pembelian bahan mentah dengan mendapatkan persyaratan pembayaran yang ditawarkan oleh pihak supplier sebesar 5/10 N30. Oke, teman-teman. Kalian ada di soal yang sama, bisa dibacakan? Bisa. Perserian terbatas ABC menetapkan kebijakan pembelian bahan mentah sebagai berikut. Nilainya adalah 60% dari penjualan, 40% transaksi pembelian dilakukan secara tunai, 30% transaksi pembelian dilakukan secara kredit, hutang ya, dengan pelunasan sebelum batas waktu 10 hari, sehingga mendapatkan diskon. Sisanya dibayarkan sebulan setelah transaksi. Oke, ingat-ingat ya. Jadi term of payment-nya 5/10 N30, pembeliannya adalah 60% dari penjualan, 40% tunai, ya,
40% tunai. Jadi itu sisanya tuh dari yang tunai tadi 30% dari pembelian kredit dilakukan pelunasan setelah dalam waktu 10 hari hingga dapat dapat potongan pembelian. Sisanya dibayarkan 1 bulan sesudahnya, sebulan sesudah transaksi. Oke. Ini Nurhaliza nih kayak anak saya nih, anak TK. Kalau di Zoom coret-coret. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau anak TK itu teman-teman, mereka itu kalau Zoom kerjaannya adalah ayo coret-coret gitu. Terus mereka senang coret-coret bersama-sama. Mereka Zoom juga anak TK sekarang. Anggaran utang ya. Kita mulai dengan anggaran utang. Anggaran utang kita mulai hitung dulu berapa besarnya hutangnya, yaitu mulai dari penjualan ya. Penjualan. Kita mulai dari penjualan, ini penjualannya, kemudian Anda akan memiliki utang, pembelian kredit ya, pembelian kredit, pembelian cash dulu aja. Pembelian cash, satu lagi adalah pembelian kredit. Dah. Berapa pembelian cash-nya tadi? Isinya 40%. Berapa pembelian cash-nya? 40%. Pembelian cash-nya adalah 40%. 40%, pembelian sisanya adalah pembelian kredit. Berarti ya. Jadi sebelum bisa masuk ke pembelian cash dan pembelian kredit, kita tulis dulu yang belum apa di sini berarti informasinya. Apakah pembelian asalnya dari penjualan? Ya, Besarnya adalah 10% dari penjualan. 10% dari benar. penjualan. Jadi pembelian besarnya adalah 60% dari penjualan. Data, kita tulis di sini ya. Data adalah pembelian adalah 60% dari penjualan. Kemudian pembelian kas adalah 40% dari total apa? Pembelian. Total pembelian. Oke, berarti yang bisa kita hitung dulu adalah sekarang pembelian. Berapa banyak pembeliannya? 400.000 kita kalikan dengan 60%. 0,6. 60%. Ya, ini pembelian. Maaf Bu, Excel-nya nggak kelihatan. Oh, Excel-nya nggak kelihatan. Ini masih ini ya. Oke. Diingatkan ya, kalau nggak kelihatan. Sekarang udah kelihatan? Udah, Bu. Udah, oke. Ya, jadi pembelian nilainya adalah 60% dari penjualan. Pembelian kas adalah 40% dari total pembelian. Berarti ini pembelian kita jualan 400.000. Nah, bahan bakunya itu besarnya adalah sebesar berapa? 240.000. Jadi kita ambil dulu barang senilai 240.000, kemudian berhasil kita jual dengan nilai sebesar 400.000. Dari pembelian ini kita sebagian beli kas, sebagian beli kredit. Yang kas nilainya adalah sebanyak 40% dari 40% dikalikan dari 240.000. 240.000. Ya. 40. Ini ya, 40% dikalikan dengan 240.000. Pembelian kreditnya berarti sisanya, yaitu pembelian kita kurangi dengan pembelian kas. Bungkusnya nih, bungkusnya. Ada ini itu 5.000. Itu 5.000 ada, Kak. Akram lagi ada di mana nih? Lagi belanja. Kita matikan dulu dia. Oke, sudah ya dapat pembelian kredit sekarang. Jadi setelah ini baru kita membuat namanya anggaran pembayaran hutang atau utang. Nah, ada anggaran pembayaran utang mulainya dari pembelian bulan
Kemudian pembelian kredit ya. Bulannya adalah oke, jadi pembelian kreditnya nilainya adalah sama dengan yang di sini ya. 144. Ya, sudah teman-teman. Sampai sini kita tinggal salin bulannya ya. Bulannya ke bagian atas untuk bisa mengetahui berapa penjualan kreditnya, berapa pembelian kreditnya untuk mengetahui beban biaya untuk pembelian. Ya. Pada bulan Juli. Nah, ini ada bulannya, ini pembelian kreditnya. Pada bulan Juli, berapa kita harus bayar hutang pada bulan Juli? Balik ke soal. Balik ke soal, kita bisa lihat soalnya. 40% transaksi tunai, 30% dilakukan secara kredit dengan pelunasan sebelum batas waktu 10 hari. Berarti 30% itu dapat Diskon. diskon. 30% dapat diskon, sisanya itu baru dibayarkan sebulan setelah transaksi. Oke, jadi kita tulis di sini 30% dari apa? Dari Pembelian kredit. Pembelian kredit akan mendapatkan diskon. Ya, selanjutnya sisanya dibayarkan Sebulan setelah. Transaksi. Oke, tolong dibantu saya. Jadi pada bulan Juli kita dapat berapa? Excelnya, Bu. Oh, Excelnya lagi. Excelnya lupa lagi. Oke, jadi pada bulan Juli. Kita mulai lagi pada bulan Juli ya. Boleh minta tolong di mute Nurhaliza. Ada suara anak-anak. Ya, kita mulai dari bulan Juli. Turunin ke bawah satu, bentar. Pada bulan Juli ada yang kita sebutkan dengan pembelian kreditnya. Kreditnya berapa di bulan Juli? Pembayaran hutang ya, pembayaran hutang aja. Hutangnya berapa di bulan Juli? Sama dengan 0,3 dikalikan dengan 144.000. Dikalikan dengan 0,3. Ini kan ya. Tapi apakah ini dia masih dikurangi dengan diskon? Diskonnya berapa? 0,05 dikalikan dengan 43.200 ya. Jadi kita geser dulu yang ini. Jadi pembayaran utang bersih adalah ini sebelum diskon, pembayaran utang bersih nilainya adalah sama dengan 43.200 dikurangi 2.160. Oke. Nah, sisanya berapa yang dibayarkan di bulan Agustus? 0,3%. Dari pembelian Juli, dari pembelian kredit bulan Juli kan masih ada kan, belum semuanya dibayarkan kan?
Nah, Ya. hutangnya itu akan dibayarkan sebagian di bulan Agustus yang ini. Sisanya dibayarkan sebulan setelah transaksi. Berapa besarnya? 144.000 144.000 kurang 41.000. dikurang 41.000 40. dikurang 41.000 atau enggak? Iya. Enggak, Bu. Enggak Bu. dong. Karena kan dia dapat diskon, ya kan? Jadi berapa? Ya. 140 Dikurangi dengan 0,3 Kurang dikali 43.200. dikali Iya, berapa? sama kayak dari 0,3, Bu. Salah. Ayo, siapa yang 0,2. benar? Salah. 4 kurang 0,1. Dari mana, Dendi? 0,3 ya, Bu? Salah. Coba pahami lagi soalnya. Ya. 30% dari pembelian kredit dibayarkan pada bulan terjadinya transaksi dan masih dalam periode diskon. 30% dari pembelian kredit. Oke? Masih ada sisanya nggak pembelian kredit? 70%. Nah, 70%. 70% dari apa berarti yang di bulan Agustus? Dari pembelian kredit. Dari 144.000. Ya. Jadi sebenarnya dari hutang sebesar 144.000 ini Anda nggak membayar totalnya 144.000, tapi yang Anda bayarkan adalah 100.800 rupiah ditambah 40 rupiah. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ciki, bisa Ciki? Bisa, Bu. Oke, coba Ciki kerjakan yang bulan Agustus. Gimana cara pembayaran hutang di bulan Agustus? Mulai di bulan apa? Dimulai di bulan Agustus, Bu. Oke, berapa besarnya? 0,3. Ini saya tuliskan dulu ya, nanti diskonnya ini saya hapus dulu. Soalnya ada diskon nanti. Besarnya adalah di bulan Agustus sama dengan 0,3 dikali dikali. 172.800. Baik, terus Diskonnya 0,05. Diskonnya sama dengan di sini ya. Jadi ini pembayaran hutang 0,05 sama dengan 0,05 dikalikan dengan 51.840. Oke, berarti yang bersih nilainya adalah sama dengan 51.840 Heeh. kurang 2.592. Oke, sorry. Sama dengan 51.000 dikurang dengan 2.592. Ini ya. Ini yang bersihnya. Kemudian ini kita tulis aja, ini pembayaran utang, diskon pembayaran utang bersih. Nah, oke, selanjutnya. Masih ada sisanya nggak? Masih, Bu. Masih ada sisanya. Dibayarkannya berarti di bulan? September. Kalau saya bikin seperti ini juga, pembayaran utang. Nggak kelihatan ya soalnya. Diskon, berarti ini saya tulis aja juga di sini. Nah. Oke, di mana Ciki? Kita taruhnya Ciki. Di pembayaran utang September, Bu. Ya, sebaiknya di pembayaran utang atau pembayaran utang bersih? Dipotong lagi nggak? Ini saya pindahin ini. Ini saya pindahin sini ya. Yang bulan Agustus. Masih di pembayaran utang, Bu. Dia harusnya di pembayaran hutang bersih, Ciki. Karena dia kan udah nggak dipotong diskon lagi, kan? Berarti iya, Bu. sisanya adalah sama dengan berapa sisanya? 0,7 dikalikan dengan 172.800, Bu. Ya, oke. Jadi seperti itu ya.
Jadi teman-teman lihat yang tadi Agustus saya pindahkan nggak di pembayaran hutang tapi pembayaran hutang bersih karena ini memang udah nggak kena diskon ya. Jadi seperti itu. Saya akan bikin seperti ini lagi untuk bulan Oktober. Ya, Ctrl C Oktober. Oktober. Ya, siapa yang mau membantu untuk mengerjakan di bulan Oktober? September belum? Siapa yang mau membantu mengerjakan di bulan September? Dimas, Bu. Silahkan, Dimas. Jadi berapa bayar utang kita di bulan September yang sebelum diskon? Berapa, Dimas, di bulan September? Pembayaran utang sebelum diskon nilainya adalah sama dengan 0,3 dikali dengan 201. 201. salah Ya, nggak, Bu? lokasinya salah. Di bawah 0,3 dikalikan dengan 201. Oke, dapat diskon nilainya adalah sama dengan 0,05 dikalikan dengan 0,05. Ya. Berarti pembayaran utang bersihnya adalah sama dengan 60.000 dikurang dengan 3.024. ya. Selanjutnya dia masih punya sisa yang dibayarkan di bulan Oktober yang nggak pakai diskon, ya kan? Yaitu sebesar 0,7 dikalikan dengan 201.600. Ya, oke. Bentar teman-teman, kok saya bingung. Benar ya? Benar, Ya, Bu. Bu. Benar. Oke, selanjutnya kita bikin ini untuk November dan sekalian untuk Desember. Bayaran utang bersih ini Desember. Oke. Nah, ini yang November, ini yang satu lagi Desember. Ya. Ya, kita mulai sekarang yang bulan November. Yang bulan November adalah berarti Oktober dulu ya. Yang bulan Oktober dulu pembayaran hutang bersih. Pembayaran hutang di bulan Oktober nilainya adalah 0,3 dikalikan dengan, ini formatnya kalian boleh ubah ya teman-teman ya, nggak harus seperti saya ini kalau kalian bingung bikin gimana supaya pembayaran diskonnya bisa langsung. Ini dikalikan dengan 0,05 ya kan? Kemudian pembayaran hutangnya adalah sama dengan yang bersih 51 dikurangi 2.500. Sisanya dibayarkan di bulan November, yaitu 0,7 dikalikan dengan berapa? Salsa. Yang Oktober ya. 207. Oktober. Oke. 172.800. Ya, baik. Terus kemudian kita masuk ke bulan November. November berarti kita mulai pembayaran di bulan November adalah sebesar 3 dikali 0,3 dikalikan dengan 0,3 ya. Oke, diskonnya adalah sama dengan ini dikalikan dengan 0,05. Ya, berarti pembayaran hutang bersihnya adalah 60 dikurang dengan 3.000. Sisanya dibayarkan di bulan Desember. Sisanya dibayarkan di bulan Desember, yaitu sebesar 0,7 kali penjualan di bulan November. Ya. Nah, terakhir adalah di bulan
Desember. Berarti penerimaan kita adalah pembayaran yang sebelum diskon. Nilainya adalah sebesar 0,3 0,3 dikali 100 dikalikan dengan 0,3. Kita bayar diskon ini dikalikan dengan 0,05. Ya, jadi utang bersihnya adalah sama dengan dikurang 2.100. Nah, dari sini kita dapat berapa pembayaran hutang kita bersih untuk masing-masing periode. Caranya adalah jumlah pembayaran hutang. Ya, yang mana yang kita jumlahkan, teman-teman? Di pembayaran bersih. Pembayaran utang bersih, ya. Jadi ini sama dengan sum. Oke. Ini kita copy aja, Ctrl C. Pembayaran utang bersih Agustus adalah pembayaran utang bersih September adalah pembayaran utang bersih Oktober adalah pembayaran utang bersih November adalah pembayaran utang bersih Desember adalah. Ini ya. Nah, oke. Ini kita sudah tahu berapa jumlah pembayaran hutang yang kita lakukan. Sampai sini ada yang bingung, ada yang masih ingin ditanyakan? Ini penerimaan penjualan. Ya, informasi ini nanti akan kita gunakan dalam menyusun anggaran kas. Masih ada yang mau tanya? Enggak, Bu. Enggak. Oke, kalau tidak ada yang mau tanya, kita akan masuk ke soal lagi. Kita pahami lagi soalnya. Ya, ada beberapa informasi lain terkait biaya-biaya. Apa saja biaya-biayanya? Adalah upah bagi karyawan setiap bulan sebesar 15% dari total penjualan. Pengembalian hutang jangka panjang ada di bulan Agustus dan Oktober. Ini kita copy aja supaya kita bisa kerjakan nanti. Nah, informasinya adalah di mana kita tulis informasinya? Di sini ya, kita masukkan lagi informasinya. Jadi informasinya adalah seperti ini. Upah bagi karyawan setiap bulan adalah 15% dari total penjualan. Pengembalian hutang apa ini? Hutang jangka panjang bulan Agustus adalah 50.000, kemudian Oktober biaya lain-lain itu ya. Kita masukkan berarti pengeluaran perusahaan. Kita mulai dari sini. Jadi kita masuk ke penerimaan perusahaan dulu. Perusahaan. Penerimaan perusahaan asalnya dari dua, yaitu dari piutang, dari penjualan kas. Penjualan kas dan piutang. Penerimaan piutang. Piutang. Oke. Total, ini udah kita kerjakan tadi ya teman-teman ya. Bulannya adalah Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ini udah kita kerjakan tadi di atas. Gimana tadi? Teman-teman masih sama saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Belum pada tidur kan? Masih, Bu. Enggak, Bu. Bu. Silahkan makan kalau mau ini, biar nggak ngantuk. Ini penjualan kas ya, penjualan kas, kita samakan aja, sama dengan penjualan kas. Mana dia? Penerimaan kas, yang ini ya. Geser ke kanan. Ya, penerimaan piutang. Penerimaan piutang. Nilainya adalah, geser ke kanan,
Oke, jadi total ini adalah sum dijumlahkan saja. Ya, selanjutnya kita akan membuat yang namanya pengeluaran kas. Ya, pengeluaran kas. Jadi ini penerimaan perusahaan dari bulan Juli, pengeluaran kas. Apa saja pengeluarannya? Pengeluaran pertama asalnya dari pembelian, ya kan? Berapa pembeliannya? Pada bulan Juli berapa pembelian kita? 41.040. 41.040 rupiah. Benar. Pada bulan Agustus berapa pembelian kita? 150.048 rupiah. Pada bulan September berapa pembelian kita? 178.416. Siapa tadi yang ngomong kok lembut sekali? Agnes, Bu. Agnes. Berapa Agnes? 178.416. 178.416. Oke, selanjutnya di bulan Oktober pembelian kita adalah sebesar 190.368 ya. Selanjutnya di bulan November adalah sebesar 178.416. Selanjutnya di bulan Desember adalah sama dengan 82.160. 182.160. Dapatnya dari mana ini? Pembelian ini, pengeluaran kas berupa pembelian ini? Dari pembayaran. Dari anggaran apa? Anggaran Pembelian. Anggaran utang atau anggaran pembelian, ya. Dari anggaran utang yang kita susun sebelumnya. Nah, selain itu perusahaan juga mengeluarkan beberapa kas lainnya, yaitu salah satunya yang pertama adalah gaji karyawan, ya kan? Gaji karyawan. Berapa gaji karyawannya? 15% dari total penjualan. 15% dari Upah bagi karyawan adalah 15% dari total penjualan. Berarti nilainya adalah sama dengan 0,15 setiap bulan ya. Sama dengan dulu. Sama dengan 0,15 dikalikan dengan Total penjualan. total penjualan. Gimana total penjualan yang kita dapatkan? Di paling atas. Yang 400. Ya, 400. Nah, gaji karyawannya adalah sebesar ini untuk bulan Juli. Bulan Agustus adalah sama dengan 0,15 kita kalikan dengan berapa? Mana datanya? Ini bisa dipindahkan ya teman-teman ya kalau mau ya, ditranspose aja. Kalau ini sama dengan 0,15 dikalikan dengan penjualannya. Penjualannya adalah 560. Yang ini sama dengan 0,15 dikalikan dengan Total penjualan 480. Yang ini sama dengan 0,15 dikalikan dengan November ya tadi ya. 560 Desember 0,15 dikalikan dengan berapa? 400.000. Ya, ini ya penjualannya ya. Ini dapat namanya gaji karyawan. Oke, setelah gaji karyawan, apa pengeluaran yang lain? Di soal tadi kita punya yang namanya pengembalian hutang jangka panjang bulan Agustus 50.000 dan bulan Oktober 75.000. Berarti Anda tuliskan di sini yang namanya pengembalian hutang jangka panjang. Pengembalian hutang jangka panjang. Nilainya adalah di bulan, ini biar nggak pusing kita ingin lagi.
Bulan Agustus berapa? 50.000. 10.000. Dan bulan Oktober besarnya adalah 75.000. Selanjutnya kita punya apa lagi pengeluarannya? Pembayaran dividen. Pembayaran dividen. Kita akan bayar dividen sebanyak bulan Desember sebanyak 30.000. Ya. Pembayaran dividen. Dividen pada bulan Desember nilainya adalah sebanyak 30.000. Ada lagi? Biaya lain-lain. Ya, tolong saya dibantu. Biaya lain-lainnya berapa? Biaya lain-lain. Berapa pada bulan Juli? 5.000. Juli 5.000. Juli 5.000. Agustus 7.000. Agustus 7.000. September 4.000. September 4.000. Oke, lanjutnya. Oktober 4.000. Oktober 4.000. Oke, November 5.000. 5.000. Desember 6.000. 6.000. Oke, sudah semuanya biayanya teman-teman? Sudah. Udah, Bu. Sudah. Oke, ini sudah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kita bisa tulis di sini total penerimaan kas, ya. Total penerimaan kas, masa penerimaan? Total apa? Pengeluaran. Pengeluaran kas. Nilainya adalah berapa yang kita keluarkan uang kasnya adalah untuk membayar, pertama untuk bayar bahan baku berupa anggaran utang ya yang kita susun. Kemudian untuk bayar gaji karyawan, untuk bayar hutang jangka panjang, untuk bayar dividen, dan untuk biaya lain-lain. Besarnya adalah dijumlahkan ya dari semua item ini. Nih, pada bulan Juli kita mengeluarkan sebesar itu, Agustus sampai Desember. Ya. Udah ya? Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau bertanya? Kita punya yang namanya anggaran penerimaan kas dan ada yang anggaran pengeluaran kas. Silahkan yang mau bertanya. Ada, Bu. Boleh, silahkan Wesa. Ya, yang untuk pembelian tuh, Bu, yang kan di Juli 41.000 tuh, Bu. Itu kan tadi pembelian yang secara kredit aja yang Ibu masukin. Kalau yang secara tunai 40% nggak dimasukin juga ya, Bu? Yang mana? Yang pembeliannya. Iya, ini oke. Masukan yang bagus. Jadi kita memang belum memasukkan, benar banget di sini. Kita belum memasukkan pembelian yang secara tunai. Karena ini pembeliannya baru pembelian kredit. Berarti kita masuk. Makasih, Wesa. Pembelian tunai. Pembelian tunai. Pembelian tunai berapa? Dari mana datanya? 40% dari pembelian. Yang ada di? Yang dari ini ya, pembelian kas ini ya? Iya. Ya, 96. Ya, benar sekali Wesa. Kemudian pada bulan Agustus nilainya adalah sama dengan 115. Pada bulan September nilainya adalah sama dengan 134. Pada bulan Oktober nilainya adalah sama dengan 115. Pada bulan November nilainya adalah sama dengan 134. Pada bulan Desember nilainya adalah sama dengan mana tadi? Sebelah kiri. Ini ya, 96. Oke. Makasih Wesa. Jadi total pengeluaran kas kita adalah dari B4 ya. B4. Oke. Ya, terima kasih masukannya. Ada lagi yang mau konfirmasi, mau bertanya? Oh iya, Bu. Silahkan Aldi. Tadi kan kalau pembelian tunai kan juga masuk kan, Bu, ke pengeluaran. Berarti kalau penjualan secara tunai berarti juga masuk, Bu, penerimaan? Masuk. Penjualan kas ini. Masukkan Aldi, udah dimasukkan kan kalau ini? Ini ada penjualan kas, ada penjualan kredit. Penjualan kas kredit ini asalnya dari penerimaan piutang. Udah? Udah, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan?
Jadi setelah kita sudah menghitung penerimaan dan pengeluaran, maka kita bisa menghitung yang namanya kas bersih, ya. Saldo kas. Kas bersihnya berapa? Kas bersihnya adalah sama dengan penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Ini yang namanya kas bersih. Nah, sampai sini teman-teman udah paham ya? Kita belum membuat anggaran kas, baru setelah ini kita baru akan menyusun anggaran kasnya. Ini bagian dari anggaran kas. Nah, setelah ini kita akan menyusun anggaran kas dengan memasukkan saldo awal dan berapa sih sebenarnya uang kas kita yang ada itu dengan saldo awal tersebut. Jadi kita bikin di sini yang namanya saldo awal, ya. Kemudian di sini adalah pemasukan. Ini kalau mau yang kas bersih ini nggak usah di ini dulu lah, nggak usah di apa? Nggak usah dihitung dulu, kita hapus aja dulu, nanti kalian bingung. Ya, kita hapus aja dulu ya. Jadi saldo awal, pemasukan, kas tersedia, kemudian pengeluaran kas ya, ini pemasukan kas tersedia, pengeluaran kas, saldo akhir. Nah, diketahui saldo awalnya berapa? 20.000. Berapa? 20.000. 20.000. Kita tambah ya di sini ya, di datanya tadi. Saldo awal nilainya adalah 20.000. Kok jadi kayak gini? Bahasa mana ini? Kita hapus aja. Pokoknya saldo awalnya 20.000 ya, teman-teman ya. Itu ada di soal, saldo awalnya sebesar 20.000. Nah, kita mulai masukin saldo awal itu berarti di bulan? Bulan apa? Juli. Ya, 20.000 di bulan Juli. Oke, pemasukan kasnya berapa di bulan Juli? 276.000. Dapat di atas ini nilainya adalah 276.000. Berarti berapa kas tersedia? 296.000. Kas awal, saldo awal ditambah dengan pemasukan kas. 296. Selanjutnya, kas tersedia sudah ada 296.000. Ini akan kita gunakan untuk pengeluaran kas. Besarnya adalah sebesar 202.040 ya. Saldo akhirnya menjadi dikurangi dengan 202. Ya, nilainya adalah 93.960. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya? Saldo akhir pada bulan Juli akan menjadi Saldo awal bulan Agustus. Ya, berarti sama dengan 93.960. Ya. Penerimaan di bulan Agustus adalah sama dengan 407.200. Internetnya agak terganggu ya, teman-teman ya? Iya, Bu. Oke. Parah sekali. Kedengeran nggak suara saya masih? Dengar, Bu. Ya, Bu. Putus-putus. Saya matikan kameranya. Putus-putus ya, betul. Saya matikan dulu kameranya. Oke, kas tersedianya adalah sama dengan Excelnya masih ya. Ini ditambah dengan saldo awal ditambah dengan pemasukan kas. Ya, pengeluaran kas pengeluaran kas didapat dari bulan Agustus nilainya adalah 394. Berarti saldo akhir adalah kas tersedia dikurangi dengan pengeluaran kas. Ya, kayak gitu ya. Ini akan menjadi saldo di bulan September. 106. Kemudian pemasukannya nilainya ada dapat dari sini 515. Totalnya adalah 106 ditambah dengan 515. Nah, kok aneh. Ini ditambah dengan ini. Ya. Pengeluarannya adalah sebesar 416.
16. Saldo akhirnya nilainya adalah sama dengan dikurangi dengan dikurang 400. ya, kayak gitu ya. Bisa dilanjutkan teman-teman? Bisa, Bu. Bisa. Oke, saya kosongin ya bagian yang ini ya. Jadi seperti ini cara menyelesaikan sampai Anda bisa mendapatkan yang namanya anggaran kas. Nah, anggaran kas ini mulai dari penerimaan ini, pengeluaran sampai saldo akhir. Yang Anda bisa gunakan adalah saldo akhir ini. Saldo akhir ini biasanya digunakan untuk menghitung berapa besarnya uang kas yang memang benar-benar bisa digunakan oleh perusahaan untuk investasi. Jadi di sini misalnya di bulan September dia punya saldo akhir sebesar 221.696. Nah, ini yang akan digunakan untuk investasi. Jadi investasi itu nggak dari laba, tapi dari saldo kasnya. Karena nggak semua laba itu berupa uang kas. Karena masih ada yang piutang yang seperti tadi nggak tertagih, ada lagi piutang yang baru dibayarkan bulan depan, ada pembelian yang mungkin belum kita bayarkan. Jadi itu nggak uang real gitu. Uang real adalah yang berupa saldo akhir dari kas. Kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Tidak, internetnya down banget nih soalnya. Jadi nanti kalian lanjutkan sendiri untuk bulan Oktober sampai dengan bulan Desember ya. Oke, terakhir ada yang mau nanya? Ujian kita laksanakan kapan teman-teman? Minggu depan atau sesuai dengan jadwal? Sesuai dengan jadwal kayaknya tanggal 28. Minggu depan, Bu. Minggu depan aja ya, biar kita selesaikan ya. Ujiannya kayak ini ya, Bu? Ya, seperti ini ujiannya. Ujiannya seperti ini. Kak, saya sudah koreksi UTS-nya. UTS-nya kemarin dari berapa yang saya koreksi ya? Dari sekitar 30 mungkin kok banyak yang ada saya agak, padahal kan kita udah bahas, sudah kasih form gitu ya, tapi kayaknya ada yang baru menyelesaikan sampai tabel pertama, padahal waktunya cukup panjang kan? Dari pagi sampai sore ya kemarin ya? Enggak, Bu. Cuma sampai 9.40, Bu. Jam 9, Bu. Iya, Bu. Oh, cuma sampai jam 9.40 kuliah, ya? Bu. Ya, Bu. Kurang waktunya? Iya, Bu. Kok bisa kurang? Kita kan maksudnya, oke, kalau gitu paling bisa ditambahinnya juga nggak akan terlalu banyak, karena semakin banyak waktu nanti semakin banyak potensi kecurangan. Jadi kemarin tuh saya ngelihatnya kok baru beberapa yang baru selesai tabel 1 gitu ya, ada beberapa lagi selesai tabel 2, tapi banyak juga berapa belasan orang gitu yang udah selesai sampai benar-benar selesai. Jadi yang ini ujiannya sama kayak kemarin, jadi teman-teman ya, jadi tolong perhatikan jadwal ketika masuk, saya upload soal jam 7 pagi, saya upload soal jam 7 pagi, nanti saya kasih waktu berapa jam kita bisa nyelesain ini. Berapa jam kira-kira? Sampai jam 10? Sampai jam 10.30? Oke, kira-kira sampai jam 10.30 bisa teman-teman? Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Oke ya. Jadi sekitar seperti itu. Jadi 10.30. Jadi teman-teman tidak ada perpanjangan waktu. Jadi nggak boleh sama sekali meminta perpanjangan waktu. Jadi tolong perhatikan itu. Jadi setelah itu nanti saya pokoknya nggak akan kasih. Kemarin saya masih kasih di classroom ya. Sekarang saya nggak akan kasih kesempatan untuk ujian di classroom. Jadi tolong perhatikan itu semuanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu. Ada, Bu. Ya, ada, Oli, Bu, dari kenapa? Oli, Bu. Kenapa, Oli? Gini, ini ada kendala, Bu, soal ujian. Jadi, kebetulan hari Kamis tanggal 17 tuh, Oli dalam perjalanan pulang kampung. Jadi, baru nyampe di kampung dinas itu hari Sabtu. Jadi, kemungkinan kalau kita bukan kemungkinan, tapi kalau kita ujian hari Jumat, Oli masih dalam perjalanan di atas kapal, Bu. Dari mana ke mana? Dari Padang ke Nias. Oh, pulangnya nggak bisa diundur jadwalnya? Udah nggak bisa, Bu, soalnya udah diurus rapid sama udah di booking semua travel sama tiket. Oh gitu. Ya, itu bagaimana ya, Bu, kira-kira solusinya? Gimana solusinya? Ada yang mau kasih solusi nggak buat Oli? Atau Oli nyusul, Bu, gimana, Bu? Emang Oli bisa nyampe jam berapa? Oli 3 hari 2 malam baru nyampe, Bu. Jadi berangkat hari Kamis sore, itu baru nyampe pagi Sabtu, Bu. Sabtu pagi? Iya. Oh, berapa? 3 hari 2 malam? Iya, hari Kamis, Jumat, sama Sabtu.
Oh, gimana ya, Oli? Iya, jadi kalau contohnya langsung hari Sabtu, itu Bu, soalnya mungkin kondisi badan nggak mendukung kan, karena udah dalam perjalanan 3 hari gitu. Oh iya, oke. Ya sudah, nanti Oli kontak saya pribadi aja. Ya Bu, makasih banyak ya Bu. Ada lagi yang mau Bu. ini? Ya, silahkan Alda. Alda mau kemana? Alda tadi belum ambil absen, Bu. Oh, Alda belum ambil absen. Saya pikir Alda sudah dalam perjalanan mau ke Seoul gitu kan. Oh, amin. Oh. Oke, Alda ya. Saya Iya, masukin Bu. absen sekarang, Alda. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Bu. Ada, Bu. Oh, Yudika, Bu. yang tadi boleh diminta, Bu. Apa? Sebentar. Gimana, teman-teman? Excel tadi Di